Jadi sekali lagi Bang Haji ini sebaiknya kembali saja eksis sebagai penyanyi lah, nggak usah urusi politik. Bang Haji tidak cocok di sana karena Bang Haji minim pengetahuan. Bang Haji hampir tidak bisa membedakan mana ranah ibadah, mana ranah politik. Pemilihan umum yang sejatinya merupakan pesta rakyat telah menjadi pesta kelompok tertentu saja. Kebebasan berpendapat dan memilih telah dibungkam dengan tekanan, keras, dan uang. Kenapa kalian menjadi hakim di dunia ini? Emang kalian tahu amal yang diterima amalnya siapa? Jangan sok jadi orang paling beriman kalau anak kalian sendiri adalah ratu dan raja narkoboy. Jadi memang pepatah bahwa lidah tidak bertulang itu benar adanya. Itulah yang ada pada diri Romai Rama ini. Dan pepatah yang mengatakan bahwa gajah di depan matanya dia tidak lihat. Sementara semut yang ada di seberang lautan dia lihat. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi, ini masih terkait soal hangatnya hasil Pilpres 2024 ini. Saya baru menemukan ada video yang menurut saya ini juga sangat menarik. Kita jadikan sebagai pelajaran sekaligus menjadi edukasi. Dan tentu karena ini video melibatkan salah satu tokoh yang kita sudah tahu semua. Namanya tokoh itu adalah Bang Haji Romai Rama. Haji Romai Rama ini beberapa hari yang lalu rupanya pernah juga mengkritisi hasil daripada Pilpres. Dianggapnya bahwa Pilpres kali ini curang. Ya sama lah dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang pada umumnya yang memang keblinger menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Dan hal yang paling lucu adalah ketika Romai Rama menyandarkan pada diri Anies Baswedan sebagai satu-satunya capres katanya yang beriman. Jadi tentu dengan pernyataan seperti itu yang lain dianggap tidak beriman. Padahal kita tahu bahwa semua orang yang masuk menjadi calon presiden ini adalah orang-orang terbaik. Kalau bicara soal keimanan saya kira itu ranahnya privasi. Itu hanya Tuhan yang tahu sebenarnya siapa yang paling beriman. Dan lagi pula berdasarkan fakta yang ada bahwa yang terpilih atau yang digandrungi oleh rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Itu realitas yang harus kita terima semua sebagai sebuah kenyataan di dalam proses demokrasi Pilpres yang kita baru-baru lalui ini bersama-sama. Karena itu sahabat-sahabat sekalian menjadi sangat wajar, sangat pantas kalau kemudian Abah Romai Rama ini dikuliti oleh netizen. Dan itu rata-rata perempuan, emak-emak, ibu-ibu, ya mungkin sangat prihatin lah dengan Romai Rama. Selain itu Romai Rama ini adalah orang yang sangat digandrungi oleh banyak orang, termasuk ibu-ibu banyak yang suka. Jadi boleh jadi karena cintanya ibu-ibu ini lalu kemudian memberikan kritikan yang sangat menohok ke Romai Rama. Bahkan ironisnya lagi karena sampai ibu-ibu ini secara detail mau searching bagaimana kehidupan pribadi Romai Rama. Dan disorotlah anaknya yang beberapa kali memang berhubungan dengan pihak kepolisian karena kasus narkoba. Jadi dianggapnya bahwa Romai Rama ini adalah orang yang gagal di dalam membina keluarganya, tetapi sok-sokan bicara soal keimanan capres Anies Baswedan. Ini yang sangat disayangkan oleh ibu-ibu netizen, emak-emak ini. Nah, tidak perlu berlama-lama, coba kita simak seperti apa emak-emak ini memberikan kritikan pedasnya terhadap Bang Haji Romai Rama. Ya, aku mau ngebahas nih, jadi gatel deh pengen ngebahas. Ada pedangdut senior mengatakan bahwa kalau pilih presiden itu harus yang beriman, seperti si paslon nomor 1 tuh, ya, Ninis. Hai, para senior, kenapa kalian menjadi hakim di dunia ini?
Emang kalian tahu amal yang diterima amalnya siapa? Jangan sok jadi orang paling beriman kalau anak kalian sendiri adalah ratu dan raja narkoboy. Paham? Introspeksi diri. Oke. Pak Haji, Umi LP, Umi nggak usah ribet-ribet deh, karena ngedukung Anies. Boleh ngedukung, tapi jangan menggiring opini publik, narasi liar. Akhirnya kan Umi jadi dihujat. Dengerin kata nenek. Buktinya udah banyak tuh Ya nek, banyak. yang bongkar rekam jejak anak Umi, Ya. anak Haji. Itu kan semua gara-gara lisan Umi juga. Ya nek. Terjun ke politik, ikut-ikut kampanyain Anies, akhirnya salah ngomong, nggak sadar malah Umi yang dihujat sama penggemar, ditinggal penggemar nih. Nggak usah deh nih terjun di politik, biarin dia aja yang pada ngerti. Kita sebagai public figure mending kita menghibur rakyat, nyanyi. Kalau dia kalah, dia mah enak dimodalin orang, dia tidur nyenyak. Kita sebagai public figure bisa ditinggal fan, bisa ditinggal penggemar nih. Iya gak? Kalau kita udah ditinggal, Anies kan nggak mau tahu. Jangan nih, jangan dicampur adukin agama sama politik. Nah itu. Memang kita tuh niatnya baik. Lagi agama nggak itu sih, nggak mengizinkan kalau kita menghujat orang. Dalam agama melarang nih kalau kita menghujat orang. Ngeritik boleh, tapi jangan menghina. Nah, Sekarang terbukti tuh banyak tuh yang ngehujat anak Umi. Coba, udah demi nggak usah terjun-terjun ke politik, tinggal nyanyi. nyanyi. Bilang tuh nih sama nenek-nenek yang suka Sol. demo, Itu ya nek. itu mulutnya bukan ngeritik, fitnah tuh, jahat bener itu. Nggak ubahnya dia kayak mak lampir. Tolong nih, satu presiden kan sama Umi, tolong ya, saya ngeritik begini bukannya pedes, tapi karena saya penggemar Umi, sayang sama Umi. Jangan deh Mi, nanti Umi banyak yang benci, baru rasa deh. Umi kan banyak yang dikagumin. Jangan sampai karena si Anies yang udah stres tuh, Jadi adepin dihujat. foto, Ya nek ya. ngomong sendiri. Gara-gara Kayaknya si bukan Anies. stres deh, nyindir. Orang begitu jangan didukung nih. Bilang sama Anies masih ada 5 tahun ke depan buat nyalonin. Gak usah kapok, Bapak Prabowo aja nggak kapok, nyalonin lagi. Udah, kita nerima keadaan yang ada, nggak usah bilang curang-curang. Gak usah tuh Mi fitnah. Umi kan ngerti agama, Ya. akhlak yang baik, orang yang cerdas nggak mungkin bikin narasi-narasi liar nih. Udah nerima keadaan yang ada deh, nggak usah lawan-lawan bangsa sendiri. Ngomong lawan itu ngomong yang keji nih, sadar nih, sadar ya. Udah mendingan nyanyi joget-joget Lawan nih. ini ya. Iya gak? Karena banyak penggemar Umi, nanti Umi itu yang ninggalin Umi, nanti Umi nyesel loh. Karena mendukung Anies, nyesel. Buat Pak Prabowo, kalau nanti Bapak terpilih menjadi presiden dan Mas Gibran terpilih menjadi wakil presiden, Ya Bu. jangan diajakin Pak, itu si angin yang nggak punya KTP Nggak sama usah. si rambut putih. Jangan dikasih jabatan apapun dalam kabinet Bapak atau dikasih jabatan dalam pemerintahan. Jangan usah. Pak, Biar jadi. biarin aja Pak, mereka kan punya pendukung, kan bisa dijadiin ketua DKM, ketua RT, ketua RW, atau bahkan mungkin ketua Posyandu. Ketua Karang Taruna Bu. Jadi Bapak sekarang teh jabatnya. sedikit jahat lah, jangan terlalu baik Pak jadi orang. Jahat lah sedikit Pak, ada sisi-sisi jahatnya. Namanya juga politik ya, harus jahat Pak. Tuh dengerin. Dan ya Pak, kenapa coba Bapak sampai kalah 2 kali? Karena Bapak itu kurang pencitraan, terlalu polos Bapak itu. Biarin aja nanti orang yang menilai, biarin aja rakyat nanti yang menilai. Tapi namanya politik kan gak bisa gitu Pak. Bapak teh belusukan gitu ke pasar, bawa kameramen khusus buat Bapak bisa posting di media sosial. Jadi harus banyak pencitraan, Pak. Main Tapi berbuat. ingat ya, Pak, Bapak jangan pernah ngajakin mereka. Walaupun Bapak sudah kalah 2 kali,
saya tetap mendukung Bapak sampai mati. Pak Anies mantap, nggak ada tandingan. Oh, soalnya tandingannya Anies ki cuma avatar, pengendali bumi, pengendali air, pengendali udara, pengendali api. Walah toh ya. Ya Allah, aku ki nek ngalani Anies hebat ki, harga diriku terluka. Mendingan Vicky Prasetyo dagel-dagel ngono ae gak ngerugekne sapa-sapa. Bener Mbak. Jadi memang pepatah bahwa lidah tidak bertulang itu benar adanya. Itulah yang ada pada diri Romai Rama ini. Dan pepatah yang mengatakan bahwa gajah di depan matanya dia tidak lihat, sementara semut yang ada di seberang lautan dia lihat. Nah, situasi itu yang terjadi karena kemudian berani sekali menjas Anies Baswedan ini sebagai capres yang beriman, cerdas, patona. Ya mirip-mirip lah apa yang disampaikan oleh Umi Pipit dan Elvi Sukaisi. Ya biasalah. Mereka memang ini satu rumpun, satu tempat belajar rupanya. Itu yang sangat kita sayangkan setelah Bang Haji Romai Rama ini membuat satu pernyataan yang saya kira orientasinya ini adalah menghasut masyarakat, menghasut umat Islam. Ya boleh jadi bayangannya Bang Haji Romai Rama ini bahwa negara ini ke depan akan hancur terberai-berai karena bukan orang yang beriman yang memimpin, bukan Pak Anies Baswedan katanya. Nah inilah melemahkan sekali legitimasi Pak Prabowo ataupun capres lainnya yaitu Pak Ganjar di mata masyarakat. Apalagi pernyataan ini keluar pasca Pak Prabowo berdasarkan hasil hitungan quick count dan real count itu terblow up ke publik bahwa beliau satu putaran menang 58%. Ini memang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi Bang Haji ini sebaiknya kembali saja eksis sebagai penyanyi lah. Nggak usah urusi politik. Bang Haji tidak cocok di sana karena Bang Haji minim pengetahuan. Bang Haji hampir tidak bisa membedakan mana ranah ibadah, mana ranah politik. Politik itu tidak boleh di sana kita bermain identitas karena kenapa? Rakyat Indonesia ini sudah terlalu cerdas. Rakyat Indonesia ini sudah mengetahui betul bahwa dia hidup majemuk. Ada banyak suku bangsa, ada banyak agama di dalamnya, ada banyak budaya di dalamnya yang semua diikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga tidak ada ruang bagi orang-orang yang mencoba bermain pada wilayah-wilayah identitas, terutama dalam konteks politik. Jadi sekali lagi, ini bukan pemilihan imam Bang Roma, bahwa Anies Baswedan ini kalau terpilih menjadi presiden sekaligus sebagai imam masjid. Ya bukan. Jadi Pak Prabowo yang terpilih ini harus diakui bahwa inilah ketetapan Tuhan. Jadi sekali lagi tidak akan mungkin Tuhan mengirimkan seorang pemimpin bagi bangsa Indonesia ini sebagai negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dengan nilai-nilai kultural dan budaya yang sangat luar biasa, lalu bukan orang hebat yang dikirim oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi negeri ini, bagi Nusantara ini. Dan itulah realitas yang ada. Pak Prabowo menang dan sebentar lagi mau tidak mau dia yang akan menjadi pemimpin kita semua. Oleh karena itu para tokoh sebaiknya menahan congornya, jangan banyak bicara kalau itu tidak nyambung. Konteksnya lain, apalagi bicara hal-hal yang tidak substansi, hal-hal yang tidak ada pada tataran nilai. Itu sama saja mengajak orang, mendidik orang untuk secara pengetahuan semakin terdegradasi. Jadi saya kira seperti itu Bang Haji ya. Jadi Bang Haji ini sekali lagi fokus kembali ke Soneta Group, bina anak-anak muda dengan lagu dangdutnya. Nah, sehingga ke depan saya kira negara kita jauh akan lebih bagus kalau semua tokoh bisa menahan diri, tidak tidak mengeluarkan pernyataan macam-macam yang bisa merusak disintegrasi bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.